Perkenalkan, nama saya Jamal. Saya dari Koperasi Perkebunan Nelayan Sejahtera. Di sini saya sebagai ketua. Eh, kita ada di Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Buat saya Hari Koperasi Indonesia itu bukan sekedar momentum, tetapi sebuah titik di mana koperasi kemudian ditandai ya, atau dimaknai sebagai soko guru ekonomi nasional. Terlepas dari kontroversi dan perdebatan banyak teori tentang koperasi, tapi di dalam fase-fase itu, koperasi kemudian menempatkan diri sebagai satu babak tertentu di dalam fase ekonomi di Indonesia untuk kemudian menjadi sebuah eh, gagasan ya tentang bagaimana sebuah ekonomi nasional dibangun lewat kesejahteraan anggota yang menempatkan manusia di atas modal. Hari Koperasi Indonesia tentu bermakna sebagai sebuah simbol bagaimana koperasi harus didudukan kembali sebagai sebuah gagasan untuk membangun ekonomi nasional yang menempatkan anggota, menempatkan masyarakat, kesejahteraan manusia sebagai sebuah tujuan utama dari sekedar membangun keuntungan pribadi. Hari Koperasi Indonesia yang ditetapkan sejak 1947 di 12 Juli buat saya adalah sebuah momentum untuk mendudukkan bagaimana sebuah koperasi, gagasan koperasi sebagai sebuah gagasan untuk membangun ekonomi nasional yang menempatkan manusia di atas modal, kesejahteraan anggota, kesejahteraan masyarakat, di atas kepentingan pribadi. Koperasi Indonesia sebelum kemerdekaan bahkan, itu kalau kita lihat sejak awal kemerdekaan yang kamu mau fokuskan. Sejak awal kemerdekaan, koperasi Indonesia itu koperasi di Indonesia sebenarnya sudah ditempatkan sebagai sebuah kerangka pembangunan ekonomi nasional sebagai miniatur dari sebuah gagasan ekonomi yang mengadopsi prinsip-prinsip Pancasila. Nah, di pasca kemerdekaan bahkan sekitar 1947 sampai 1967 ya kalau kita lihat Indonesia kemudian menerbitkan sebuah aturan perundang-undangan yang produk nasional, bukan produk kolonial. Ya, kalau kita tahu, koperasi sebelumnya punya banyak aturan ya dalam banyak fase, itu adalah produk kolonial yang membatasi masyarakat pribumi untuk membangun gerakan ekonomi yang berbasiskan pada kesejahteraan anggota atau kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat. Setelah kemerdekaan, koperasi kemudian menempatkan diri sebagai sebuah kelembagaan yang oleh negara itu sebagai tempat yang paling ideal untuk kemudian membangun cita-cita negara, prinsip Pancasila di dalam satu konsepsi perekonomian kelembagaan yang disebut dengan koperasi. Oleh karena itu, pasca kemerdekaan, koperasi dinyatakan sebagai sebuah soko guru ekonomi nasional. Ya buat saya sebenarnya negara sangat concern ya terhadap koperasi pada masa itu. Saya kira kita perlu membagi fase perkembangan koperasi itu pada paling tidak pada 3 fase ya. Fase sebelum kemerdekaan, di mana kemajuan atau pertumbuhan koperasi itu menghadapi tantangan kolonialisme, di mana tidak mudah membangun sebuah kelembagaan yang berbasiskan pada kesejahteraan masyarakat pribumi atau masyarakat Indonesia. Tantangannya adalah kolonialisme itu sendiri. Nah, oleh karena itu koperasi sangat sulit untuk bertumbuh di zaman-zaman itu karena memang di bawah tekanan kolonialisme. Sebelum merdeka itu ya? Sebelum merdeka. Setelah kemerdekaan, koperasi kemudian ini seperti ketika kemudian Indonesia merdeka, karena kemerdekaan itu dianggap sebagai jembatan emas, artinya bukan sebuah tujuan akhir dari kehidupan berbangsa dan bernegara, maka koperasi dianggap sebagai bagian dari jembatan itu sendiri yang memungkinkan kesejahteraan nasional atau kesejahteraan masyarakat itu bisa dibangun. Oleh karena itu mereka membentuk sebuah undang-undang tadi. Undang-undang di mana
koperasi diberi kebebasan untuk didirikan. Nah, dalam fase itu, tantangan berikutnya adalah kalau kita lihat, banyak sekali koperasi dibentuk, bahkan ribuan koperasi pada pasca itu dibentuk oleh pemerintah. Tetapi lagi-lagi, sebanyaknya koperasi yang dibentuk ini hanya pada lembaga-lembaga saja, atau boleh dikatakan itu ya koperasi-koperasi yang dibentuk hanya menjadi syarat-syarat dari pembangunan nasional, agenda pembangunan nasional. Tetapi prinsip-prinsip koperasi itu sendiri tidak sepenuhnya dijalankan oleh koperasi-koperasi yang dibentuk. Jadi fokusnya yang membentukan koperasi, tapi banyak koperasi yang tidak berjalan. Gitu. Karena memang tujuannya adalah memperbanyak kelembagaannya. Nah, itu fase kedua. Yang menurut saya itu terjadi mulai dari 1947 sampai 1960-an. Sejak kemudian Undang-Undang Koperasi dibentuk. Kita berada pada fase di mana pasca reformasi sampai hari ini, banyak sekali koperasi terbentuk, tetapi tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. Era keterbukaan informasi, era keterbukaan demokrasi, ya, yang pasca reformasi, itu menuntut koperasi harus memungkinkan untuk membangun kesejahteraan lewat tata kelola yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman tadi, era informasi yang terbuka, sehingga kita tahu kesejahteraan anggota itu tidak mungkin dibangun di bawah ketidakterbukaan. Tidak ada transparansi, tidak ada akuntabilitas yang kemudian berkembang dengan proses-proses perkembangan zaman. Zaman informasi, teknologi menuntut koperasi harus mengikuti era itu. Buat saya, fase inilah yang kita hadapi sekarang. Banyak koperasi dibentuk, tapi mereka tidak mampu untuk mengikuti perkembangan zaman. Sebagai contoh, banyak koperasi yang masih membuat catatan keuangannya itu menggunakan kertas akuntansi. Di mana sekarang era digital memungkinkan sebenarnya menempatkan catatan-catatan itu dalam sebuah platform yang bisa terbuka, dibaca kapan saja dan di mana saja oleh anggota. Dan itu akan membangun kepercayaan antara anggota, pengurus, dan rasa memiliki koperasinya. Kita berada pada fase itu, di mana banyak sekali koperasi terbentuk, tetapi tidak mampu membangun keterbukaan dan kepercayaan anggota dengan pengurusnya. Persoalan terbesar kita adalah di mana gagasan koperasi itu acap kali tidak hidup di dalam koperasi itu sendiri. Gagasan koperasi itu kan sebenarnya secara substansial, saya kira saya sepakat bahwa bagaimana manusia, kesejahteraan manusia itu ditempatkan di atas keuntungan pribadi. Kepentingan pribadi mesti harus diletakkan di bawah kepentingan semua anggota. Kalau kita bicara itu, kita menemukan cukup banyak sekali koperasi yang hancur karena tata kelola yang buruk, transparansi yang buruk. Karena memang mereka tidak menempatkan prinsip koperasi itu benar-benar dalam perilaku hidup mereka. Sehingga menurut saya persoalan terbesar kita saat ini adalah kita harus merestorasi sudut pandang, cara berpikir kita, dan perilaku hidup kita tentang bagaimana sebuah koperasi dibangun lewat gagasan yang sebenar-benarnya. Yaitu kepentingan anggota, kepentingan manusia, kesejahteraan manusia, dan kesejahteraan anggota mesti harus didudukkan di atas kepentingan pribadi dan modal. Kalau kita lihat belakangan ini, atau dalam banyak fase, tadi kalau kita lihat dalam 3 fase itu ya, di masa kolonialisme, tantangan koperasi itu selain tekanan kolonialisme juga modal misalnya. Banyak yang menganggap bahwa koperasi itu seringkali kesulitan dalam hal modal. Padahal koperasi itu harusnya tidak khawatir dengan modal. Karena modal koperasi itu secara substansial ada 2. Modal yang didukung secara material oleh anggotanya dan anggota itu sendiri. Sebagai contoh ya, koperasi baru terbentuk, punya katakanlah 200 atau 50 anggota. Dia mau membangun usaha simpan pinjam. Pertama-tama, sebuah koperasi harus pasti dibangun di atas kepercayaan bersama, kepentingan bersama, kan? Kalau membangun kepentingan simpan pinjam, maka pasti modalnya sudah dipikirkan sejak awal. Misalnya butuh modal 30 juta
Maka setiap orang akan memikirkan bagaimana mereka bisa mengumpulkan modal 30 juta untuk diputarkan ke tiap-tiap anggota tadi. Tapi kita nggak punya kantor. Bagaimana membangun kantor? Kita nggak butuh uang saja membangun kantor, kita butuh tenaga. Kalau semangat koperasi tadi diilhami dalam sebuah perilaku, maka kita nggak perlu banyak keluar tenaga karena justru anggota-anggota tadilah adalah bagian dari tenaga atau modal tenaga yang bisa modal awal untuk membangun koperasi itu sendiri. Jadi buat saya, koperasi harusnya tidak ada masalah dengan modal. Karena modal itu sebenarnya sekali lagi di bawah kesejahteraan. Jadi harus kita nggak punya masalah dengan modal. Nggak mungkin koperasi berkembang kalau nggak ada modal. Justru koperasi itu dibangun lewat modal pertama kali itu adalah modal kepentingan modal anggota tadi lewat simpanan pokok, simpanan wajib gitu loh. Jadi buat saya nggak ada masalah dengan modal harusnya. Buat saya yang paling dasar adalah kita harus kembali kepada produk pasca kemerdekaan. Di mana semangat koperasi itu benar-benar dilihat sebagai gagasan yang menjadi miniatur dari semangat pembangunan ekonomi nasional lewat prinsip-prinsip Pancasila itu sendiri. Di mana pembangunan koperasi itu harus berdasarkan pada kepentingan dan semangat anggota. Nah, bagaimana membangun itu? Yang paling mungkin saat ini adalah menginventarisir berapa banyak koperasi yang ada di Indonesia ini. Dicek apakah koperasi-koperasi itu benar-benar menjalankan minimal standar koperasi, melakukan rapat anggota, memiliki simpanan pokok dan wajib, minimal itu dulu. Standar dasar dari pembangunan sebuah koperasi itu apakah sudah dijalankan. Nah, ini tidak boleh, inventarisir ini tidak boleh dilakukan hanya sekedar formalitas. Kalau kebanyakan yang kita lihat adalah ya formalitas saja. Dihubungi koperasinya, apakah menjalankan RAT? Mana ada koperasi yang bilang dia nggak menjalankan RAT kalau memang ada kepentingan itu. Tapi inventarisir ini harus dilakukan secara serius lewat tenaga-tenaga yang kompeten. Bukan hanya lewat tenaga-tenaga kedinasan. Tetapi juga memiliki tim-tim ahli atau tim-tim tertentu atau bisa merekrut tenaga-tenaga pendidikan lewat kerjasama universitas atau sekolah tinggi ya, yang kompeten untuk melakukan inventarisir itu, yang benar-benar memahami apa makna dan prinsip koperasi itu sendiri. Menurut saya mulai dengan itu, sehingga kita ketemu sebenarnya koperasi yang berjalan di Indonesia ini seberapa banyak. Kemudian menemukan role model di tiap-tiap daerah. Ketika kita mampu menemukan role model itu, maka mereka akan menjadi semacam contoh ya, yang bisa diluaskan ke koperasi-koperasi yang mungkin belum berjalan. Bisa juga membuat semacam standar-standar tertentu. Oh, ada koperasi yang berjalan tetapi tidak berkembang, koperasi yang tidak berjalan sama sekali, koperasi yang cuma nama tapi tidak ada anggotanya. Semua itu bisa dibuat dalam kategori-kategori sehingga kita perlu melihat, kita bisa melihat rencana apa yang bisa kita lakukan pada kategori-kategori koperasi tadi. Nah, itu harus menjadi program nasional, nggak bisa hanya sekedar menjadi program-program provinsi, daerah, atau bahkan di level-level desa gitu ya. Kalau kita mau perubahannya secara mengakar dan menasional. Gitu. Berarti pemerintah harus serius juga untuk membenahi koperasi Indonesia. Pemerintah bukan hanya perlu serius, tetapi pemerintah juga harus lebih banyak berkorban untuk membangun koperasi yang sebenarnya. Kalau kita lihat saat ini kita menganut sistem kapitalisme murni, di mana hampir semua pendidikan koperasi ya. Kalau kita lihat pasca kemerdekaan itu bahkan ditetapkan koperasi itu masuk ke dalam kurikulum pendidikan. Dan kalau kita lihat kurikulum pendidikan kita yang bicara soal koperasi, sebenarnya kita sedang bicara ekonomi kapitalis, atau perusahaan murni yang kemudian dibawa ke dalam sebuah kelembagaan koperasi. Ini yang membuat koperasi menjadi korporasi. Kita lihat koperasi-koperasi yang tumbuh saat ini, kebanyakan adalah koperasi-koperasi simpan pinjam, bro. Yang terkenal lah misalnya seperti itu. Tapi apa yang terjadi pada koperasi-koperasi itu? Hancur karena korupsi,
Padahal kalau secara transparansi mereka harusnya sudah transparan. Atau kalau mau melihat yang paling jelas, Indonesia saat ini lebih mengutamakan BUMN daripada koperasi, ya kan? Atau UMKM. Coba lihat saja perbandingan modal antara perusahaan swasta, BUMN dan koperasi. BUMN itu menempati modal 40% nasional. 20% koperasi itu hanya 4% dari total modal nasional. Modal yang dikuasai oleh koperasi. Sementara BUMN sampai 40 coba. Sisanya adalah korporasi. Artinya kita selama ini sebenarnya sudah bergeser dari konsepsi tentang masyarakat Pancasilais ya, dalam tanda kutip, yang kalau kita bicara Pancasila, kita bicara koperasi, kita nggak bicara BUMN. Kenapa? Karena BUMN itu adalah gagasan yang mau mencampurkan gagasan kapitalisme dan sosialisme. Seolah-olah sebuah modal yang dikelola untuk kepentingan sosial, karena di situ ada pendapatan nasional yang diterima lewat margin yang diterima oleh BUMN, ya kan? Dan diperuntukkan untuk kepentingan sosial. Tapi sistemnya itu sistem kapitalis murni, perusahaan, korporasi, gitu. Dividen kan itu yang berjalan dalam banyak sistem BUMN. Jadi sebenarnya kita sedang menyaksikan pemerintah pasca reformasi, bahkan pasca kemerdekaan itu ya, sejak undang-undang BUMN diterbitkan, kita sebenarnya sudah merubah konsepsi tentang perekonomian kita dari perekonomian yang Pancasilais, yang sosialis, menjadi sebuah perekonomian yang kapitalistik. Yang sebenarnya arahnya tidak jelas, arahnya kemana. Karena BUMN itu tidak berusaha mau bilang begini, saya akan bangun kesejahteraan sosial lewat keuntungan yang saya dapatkan dengan mekanisme kerja kapital. Yang untung dari BUMN siapa? Ya direktur-direkturnya, bukan masyarakat. Coba kita lihat saja ya, berapa banyak sebenarnya pendapatan negara yang dihasilkan dari dividen BUMN. Berapa persen sih sebenarnya yang berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial? Ya, PLN saja, ya kan? Sebagai salah satu lembaga negara, perusahaan negara, ya, yang memonopoli bisnis kelistrikan di Indonesia. Itu yang kaya siapa? Presiden direkturnya, atau komisarisnya. Yang paling terbaru misalnya, di tengah listrik yang mati di berbagai daerah ya, pemadaman bergilir yang terjadi di berbagai daerah, kita melihat kekayaan komisarisnya itu meningkat bahkan di atas 50%. Jadi sebenarnya yang disejahterakan dari konsepsi BUMN ini bukan masyarakat, tapi elit-elit di dalam BUMN sendiri. Dan hampir tidak bisa kita lihat dengan jelas bagaimana BUMN memberi kesejahteraan pada masyarakat selain lewat subsidi. Dan subsidi itu sendiri, kita tahu lah, konsep subsidi itu kan diberikan oleh negara ya. Nah jadi buat saya kita harus tegas secara sistem ekonomi. Kita mau membangun ekonomi yang seperti apa, dengan sistem yang seperti apa. Dan kalau kita percaya bahwa koperasi sebagai soko guru nasional kita, mari kita membangun koperasi yang sebenar-benarnya, ya, bukan koperasi politik, bukan koperasi korporasi, gitu. Koperasi politik itu seperti apa? Ya nanti kita bisa bicara itu. Koperasi Belayan saat ini menurut saya adalah antitesa dari posisi banyak koperasi, atau bahkan bagaimana pemerintah menempatkan koperasi di Indonesia. Antitesa maksudnya adalah, buat saya, Koperasi Belayan saat ini sedang berusaha menegakkan gagasan koperasi dan mengembalikan gagasan koperasi itu sebagai sebenar-benarnya gagasan koperasi. Bagaimana kami menempatkan kesejahteraan anggota kami dan kemandirian kelembagaan kami di atas ketergantungan
pemerintah, ketergantungan modal luar, dan di atas kepentingan korporasi. Jadi koperasi Belayan kalau kita lihat sampai saat ini hampir jarang kita menerima bantuan dari pemerintah. Dan sampai koperasi bertumbuh sampai sejauh ini, semuanya karena keterlibatan penuh dan aktif dari para anggota. Kalau begitu, apakah ada kontribusi Koperasi Belayan untuk koperasi Indonesia? Tentu, saya tidak tahu bagaimana kemudian pajak yang dibayarkan oleh koperasi atau anggota koperasi Belayan Sejahtera itu kemudian mengalir ke dalam koperasi-koperasi yang ada di Indonesia. Tapi kita memaknai koperasi itu bukan sebagai entitas tunggal, tetapi entitas yang di dalamnya ada banyak sekali manusia, ada banyak sekali orang. Artinya, setiap warga negara itu pasti menikmati fasilitas pajak, ya, yang pertama. Koperasi Belayan Sejahtera itu setiap tahun atau setiap bulan kita membayarkan pajak tidak kurang dari 1 miliar ke negara. Dan 1 tahun berarti kita memberikan 12 miliar ke negara. Saya tidak tahu 12 miliar itu akan dipakai oleh apa oleh negara, tapi saya yakin setiap orang di negara ini pasti menikmati fasilitas yang diberikan atau diwujudkan lewat pajak yang dipungut oleh kelembagaan-kelembagaan yang berjalan. Satu itu. Kedua, kita sudah memberi kontribusi untuk desa, untuk pendidikan, untuk kesehatan yang ada di sekitar kita. Dalam 4 tahun terakhir, kita sudah memberikan beasiswa pendidikan untuk sekolah-sekolah sekitar, mulai dari SD, SMP, SMK, ya. Dan itu setiap tahun kita berikan, mulai dari 750 sampai 1 juta ya yang per anak. Artinya dalam 4 tahun ini lebih dari 50 juta kita salurkan untuk kepentingan beasiswa dari sekolah-sekolah terdekat. Kita punya kepentingan terhadap regenerasi ke depan dan kita percaya bahwa itu bukan sebuah bantuan, itu bukan sebuah biaya, itu adalah investasi yang kita berikan untuk membangun koperasi di masa depan lewat investasi terhadap regenerasi di sektor pendidikan. Kita juga ikut membantu lembaga-lembaga kesehatan di sekitar kita. Pusban misalnya, kita memberi fasilitas-fasilitas tambahan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di desa. Bahkan kita juga memberikan kontribusi untuk lembaga-lembaga keagamaan di sekitar kita. Dan utamanya pada pembangunan infrastruktur di desa, perbaikan jalan, perbaikan jembatan, feri, bahkan perumahan perumahan-perumahan untuk kebutuhan pembangunan perumahan. Jadi buat saya, kita secara nasional sudah memberi kontribusi lewat pajak. Secara daerah, kita sudah memberi kontribusi untuk sektor-sektor yang krusial dan penting di sekitar kita, mulai dari pendidikan, kesehatan, keagamaan. Bahkan kita juga sudah menyerap tenaga kerja cukup besar. Ya, saat ini sudah 95 orang tenaga kerja koperasi. Dan oleh karena itu berarti kita bisa menyerap tenaga kerja di sekitar kita sebanyak 95. Dan itu buat saya tidak sedikit dibandingkan dengan lembaga-lembaga atau stakeholder yang ada di sekitar kita. Jadi semangat Koperasi Belayan dari awal itu adalah mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat di dataran Sungai Belayan serta seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya sudah kita jalankan. Sudah kita jalankan. Dan kita merasa bahwa kita harusnya ya layaknya mestinya menjadi antitesa dari banyak situasi koperasi di Indonesia saat ini. Pertama, kami membangun sebuah sistem. Jadi keberlanjutan itu sebuah kelembagaan itu hanya mungkin dibangun sebuah sistem. Sistem yang transparan, sistem yang akuntabel ya. Sistem yang menggerakkan semua mesin-mesin kelembagaannya. Kami merasa bahwa saat ini
kita sudah membangun sistem digital kita sendiri, ya. Kita membangun sistem transparansi kita lewat audit eksternal, dan kita membangun partisipasi anggota lewat edukasi pelatihan-pelatihan yang memungkinkan bagi anggota untuk mengkoreksi. Pertahanan koperasi itu yang paling akhir hanya anggota. Kalau anggotanya tidak peduli, anggotanya tidak menginternalisasi diri koperasi ke dalam dirinya, sulit bagi koperasi itu untuk bertahan. Ketika pengurusnya brengsek, ketika pengurusnya tidak akuntabel, maka pertahanan pertamanya adalah pengawas. Kalau pengawasnya juga gagal untuk membangun transparansi, peranan terakhirnya adalah anggota. Kalau anggotanya tidak peduli dengan koperasi, kita akan menunggu koperasi itu menjadi rumah yang roboh. Rumah yang roboh. Jadi buat saya menjaga itu semua mesti harus membangun sebuah sistem yang terbuka dan akuntabel dan partisipasi dari anggotanya di masa depan. Dan bagaimana menjaga itu juga, kita bahkan memastikan ada regenerasi berikutnya. Jadi ada kaderisasi juga di dalam kita. Yang pertama, buat saya koperasi mesti harus membangun usahanya secara partisipatif, ya. Jadi kalau kita lihat Koperasi Belayan saat ini, itu ada 9 unit usaha. Di mana 9 unit usaha itu sebagian besar usahanya dikembangkan lewat partisipasi anggota. Usaha utama kita kan saat ini adalah penjualan tandan buah segar, ya, dan itu menjadi fondasi dasar. Karena memang masyarakat kita basisnya adalah para petani swadaya kelapa sawit. Dan dari situ kita mampu kemudian mengumpulkan jasa yang bisa kita pakai untuk mengembangkan unit-unit usaha. Bisa saya katakan bahwa hampir semua unit usaha yang dibangun oleh koperasi saat ini itu dibangun lewat skema modal anggota itu sendiri. Baik lewat jasa yang diambil lewat penjualan TBS maupun lewat skema investasi dari anggota. Di Koperasi Belayan itu ada 9 unit usaha. Yang pertama tadi unit usaha penjualan TBS atau tandan buah segar, kelapa sawit. Kemudian ada simpan pinjam untuk kebutuhan panen, membayar pendidikan, ya, untuk membayar tim perawatan gitu, atau kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya jangka pendek. Kemudian juga ada sarana produksi perkebunan seperti distribusi pupuk, pelayanan untuk distribusi pupuk, perawatan seperti herbisida, pestisida, dan peralatan pertanian hingga bahan bakar. Kemudian kita juga punya unit usaha alat berat untuk kebutuhan perbaikan jalan atau infrastruktur jalan anggota. Di mana alat beratnya ini adalah alat milik koperasi itu sendiri yang dibeli lewat partisipasi anggota. Nah, kemudian kita juga punya unit bengkel dan spare part, ya. Jadi unit ini dibangun juga lewat skema permodalan anggota, lewat skema investasi. Ini untuk melayani kebutuhan perbaikan motor, mobil, dan kebutuhan spare part. Kemudian kita juga punya pencucian, ya. Kita juga punya coffee shop, kita juga punya minimarket dan minimarket, ya. Kita juga punya unit usaha nursery. Ada beberapa unit usaha yang kita gabung, ya, jadi satu pengelolaan seperti Belayan Mart misalnya atau minimarket tadi dia disatukan dengan coffee shop. Dan kita juga punya unit pengelolaan kebun. Jadi selain nursery, kita juga punya unit pengelolaan kebun. Nursery ini untuk kebutuhan anggota untuk memperbaiki produktivitas kebun anggota dan memastikan anggota itu mendapatkan akses untuk memiliki bibit yang tersertifikasi. Saya pastikan bahwa semua unit usaha ini itu tidak dibangun lewat bantuan pemerintah, permodalan pemerintah, dan atau dibangun lewat permodalan lembaga keuangan, tetapi dibangun lewat partisipasi penuh modal anggota, baik lewat skema saham investasi,
atau lewat jasa yang kita ambil lewat penjualan TBS, tandan buah segar tadi. Tantangannya apa ketika membangun unit usaha tersebut di awal? Tantangannya sebenarnya anggota yakin atau tidak. Kami membangun usaha unit pengolahan kebun. Banyak anggota yang tidak percaya apa bisa koperasi mengelola kebun-kebun anggota. Atau beberapa anggota menilai ini bisa membuat, mohon maaf, transaksi atau aktivitas jual beli bond trip ya di dalam itu jadi terganggu. Tapi kenyataannya pertama kami mulai dengan 30 hektar. Kebun para pengurus, kebun para pengelola yang punya itu dikelola oleh tim panen sendiri. Ya waktu itu hanya 2 orang pemanennya. Kemudian dari 30 hektar itu. Kemudian berkembang sekarang menjadi 500 hektar. Dan itu kami bangun hanya dalam 2 tahun. Di unit usaha itu, kami tidak mengambil keuntungan sepeser pun untuk koperasi. Jadi unit usaha itu dibangun hanya untuk menghidupi karyawan. Untuk putar operasional ya? Hanya untuk operasional karyawan. Membayar gaji mandor, membayar operasional mandor, membayar gaji tim di dalamnya. Tidak ada keuntungan yang diambil oleh koperasi. Karena prinsip koperasi itu tidak selalu keuntungan. Selama orang yang bekerja di dalamnya itu sejahtera, kita tidak perlu keuntungan. Karena memang unit usaha seperti itu juga tidak perlu merugikan anggota. Kalau anggota merasa kebunnya terawat, merasa kebunnya terfasilitasi yang sebelumnya tidak terawat menjadi terawat, kan ada kebahagiaan yang ada di situ. Dan orang-orang yang bekerja dipastikan punya kesejahteraan, dan mendapatkan kesejahteraannya, itulah sebenarnya sisa hasil usaha yang selama ini semata-mata dimaknai hanya dengan rupiah, dengan uang. Seolah-olah sisa hasil usaha itu adalah keuntungan bersih dari hasil bisnis yang dibangun oleh koperasi. Sisa hasil usaha itu tidak semata-mata seperti itu. Nikmat apa atau manfaat apa yang diberikan oleh anggota yang terus tersisa, terus terasa. Nikmat yang terus terasa dan tersisa di anggota, mulai dari pelayanan, itu adalah bagian dari hasil usaha. Jadi kita harus merubah juga persepsi soal sisa hasil usaha ini yang selalu dimaknai dengan uang, dengan rupiah gitu. Kalau koperasi mampu melayani dengan baik, membangun kesejahteraan anggota, itu juga bagian dari hasil usaha. Itu yang saya bilang tadi, menempatkan kesejahteraan manusia, anggota, di atas keuntungan atau modal. Apa yang membedakan koperasi Belayan Sejahtera dari koperasi lainnya? Satu hal yang Anda perlu tahu tentang koperasi Belayan Sejahtera bahwa koperasi ini tidak hanya bicara tentang keuntungan sosial, tidak hanya bicara soal kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan anggota, tetapi kita juga bicara soal keberlanjutan lingkungan. Program-program yang kami lakukan, unit-unit bisnis yang kami lakukan, itu menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari pembangunan koperasi kami. Bagaimana kami memastikan bahwa pertumbuhan keuntungan, pertumbuhan unit usaha kami mesti harus seiring dengan agenda untuk memastikan bahwa lingkungan di masa depan yang kita pinjam dari generasi berikutnya itu terus terjaga dan terus bisa dinikmati oleh generasi-generasi kita berikutnya. Karena tidak ada kesejahteraan tanpa ada keberlanjutan lingkungan. Kenapa keberlanjutan lingkungan seperti itu? Karena tidak ada satupun usaha, bisnis, dan kehidupan yang bisa dilanjutkan dan terus-menerus kalau lingkungan dan alam kita rusak dan memaksa kita untuk tidak lagi bisa hidup di alam semesta ini. Anda bisa membayangkan kalau bumi kita rusak, pemanasan global terjadi, tidak ada usaha yang bisa bekerja di dalam situasi seperti itu. Kita melihat fenomena baru-baru ini, di mana orang-orang di Eropa berebut AC,
berebut alat pendingin, karena mereka bahkan ratusan orang meninggal karena pemanasan global yang terjadi di sana. Anda bisa bayangkan bisnis apa yang bisa berkembang dalam situasi seperti itu? Yang ada malah penjarahan. Orang tidak bisa membeli. Jangankan membeli, bekerja tidak bisa. Dan cepat atau lambat dampak itu akan terjadi pada kita. Dan oleh karena itu, buat saya, apa yang dilakukan oleh Koperasi Belayan Sejahtera hari ini bukan hanya untuk anggota kami. Bukan hanya untuk orang-orang yang hidup di dataran Belayan. Tetapi juga untuk saudara masyarakat yang hari ini hidup di dataran Eropa yang terancam oleh tindakan kerusakan lingkungan yang kita lakukan hari ini. Oleh karena itu, menjaga lingkungan di sini itu juga berarti menyelamatkan saudara-saudara kita di Eropa dan di seluruh dunia. Cukup. Koperasi Desa Merah Putih itu adalah wujud dari corat marut elit politik kita memahami tentang koperasi itu sendiri. Jadi seolah-olah koperasi itu selama ini dianggap sebagai kelembagaan yang tidak hidup. Digambarkan seperti itu. Sehingga perlu membangun sebuah model koperasi yang dibangun dari atas. Kalau saya menyebutnya, koperasi saat ini tuh ada koperasi yang dikorporasikan, koperasi yang dikooptasikan, ya, dan koperasi yang ya dengan gagasan koperasi itu sendiri. Jadi Koperasi Desa Merah Putih itu adalah koperasi yang dikooptasi oleh gagasan atau kepentingan politik. Sehingga sulit untuk kita meyakini Koperasi Desa Merah Putih ini mampu menciptakan sebuah gagasan ekonomi nasional. Dibangun lewat skema yang tidak jelas, karena dari top down, sementara koperasi itu sendiri dibangun lewat bawah, bottom up. Gitu ya. Jadi sulit kita meyakini untuk Koperasi Desa Merah Putih ini menjadi sebuah gerakan koperasi yang kita harapkan. Kita sebenarnya sedang memperbanyak kelembagaan saja. Sementara semangatnya tidak berubah, prinsipnya tidak berubah. Sejak pasca kemerdekaan, banyak sekali koperasi-koperasi dibangun. Mulai dari zaman kepemimpinan Soekarno sampai era SBY bahkan ya. Dulu ada koperasi desa, koperasi unit desa, ya kan? Dan sekarang ada Koperasi Desa Merah Putih. Sebenarnya ini model yang tidak sama sekali berubah. Hanya kemudian menambah saja lembaga-lembaganya jadinya. Bayangkan saja, kalau di Kalimantan Timur misalnya ada berapa ratus desa, berarti ada ratusan koperasi baru yang dibentuk. Sementara banyaknya koperasi ini tidak merubah kekayaan negara juga. Gitu. Jadi sebenarnya saya melihat bahwa pertama, kita hanya memperbanyak kelembagaan. Apalagi semua biaya untuk pembentukan koperasi ini banyak menyerap anggaran yang ada di desa. Ya kan? Misalnya pembangunan kantor, itu mau nggak mau nanti akan menyerap anggaran desa. Belum lagi persoalan teknis perjalanannya koperasi Desa Merah Putih juga nggak jelas. Risetnya benar-benar tidak selesai, bahkan tidak pernah dimulai lewat partisipasi publik. Penetapan Koperasi Desa Merah Putih saja sebagai sebuah peraturan itu tidak melewati proses partisipasi publik. Tidak ada misalnya masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat yang diundang dalam proses itu. Atau tokoh-tokoh sipil yang kemudian dilibatkan di dalam proses itu. Jadi ini sebenarnya proses awal saja itu sudah cacat. Sudah tidak memiliki legalitas, bukan legalitas, standar keilmian yang jelas secara peraturan. Tidak ada proses partisipasi publik yang menilai apakah gagasan ini dimungkinkan untuk dijalankan. Kita tuh membuang-buang banyak kelembagaan yang sebenarnya ya tidak berguna juga. Yang ada saja banyak yang tidak berjalan. Ditambah dengan koperasi-koperasi baru. Walaupun sebenarnya Koperasi Desa Merah Putih ini ya dibangun lewat 3 skema.
Pertama, koperasi yang sudah mati dihidupkan kembali. Koperasi yang sudah berjalan diubah ke namanya jadi Koperasi Desa Merah Putih. Atau koperasi yang baru, membuat koperasi baru. Kebanyakan yang kita lihat kan sebenarnya pembangunannya justru ada pada poin yang ketiga tadi, yaitu membangun koperasi baru. Bisa kita lihat berapa persen kenaikan jumlah koperasi di Indonesia sejak KDMP ini dibentuk. Jadi kita hanya mengulang kesalahan pada tempat yang sama. Kita menempatkan kesalahan pada ruang yang sama gitu. Menambah entitas tetapi tidak menambah manfaat. Buat saya sih itu yang kedua ya. Yang ketiga ini sulit untuk kita tidak meyakini pembangunan Koperasi Desa Merah Putih ini sebagai sebuah agenda politik gitu. Karena memang ini dibangun di era di mana kongsi politik yang besar di parlemen gitu. Kita lihat ada semacam persatuan antar partai-partai politik yang bergabung di dalamnya yang kemudian menamai persatuan itu sebagai Koalisi Merah Putih. Dan saya melihat juga ada semacam pencemaran bukan pelecehan terhadap diksi Merah Putih itu sendiri. Seolah-olah Merah Putih itu sebagai simbol negara kita selama ini itu ditempatkan seolah-olah sebagai semangat dari pembangunan koperasi ini. Padahal Merah Putih sendiri secara substansi itu bukan agenda politik, tapi semangat untuk membangun kesejahteraan, semangat untuk membangun kemerdekaan kan sebenarnya. Jadi sulit bagi kita untuk tidak meyakini bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini sebagai agenda politik. Dan yang terakhir, buat saya juga sulit untuk meyakini bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini benar-benar bermanfaat bagi bangsa kita, bagi negara kita. Apalagi kita berada pada situasi krisis ekonomi yang semakin kuat. Daya beli turun, pengangguran di mana-mana, PHK terjadi di mana-mana gitu ya. Kesempatan kerja yang semakin turun. Seolah-olah apa yang dikatakan negara? Kami sedang merekrut manajer Koperasi Merah Putih. Ini lebih aneh lagi. Bagaimana kemudian manajer Koperasi Merah Putih itu di luar dari anggota itu sendiri. Jadi sebenarnya kita mau memberdayakan anggota atau tidak. Jadi kesimpulan besar saya adalah Koperasi Desa Merah Putih ini bukanlah koperasi. Lebih tepat ini sebagai kooptasi dari agenda politik. Selanjutnya dihentikan apa bagaimana? Sepanjang kita mungkin mampu untuk menghentikan, dihentikan. Sepanjang ada potensi memungkinkan untuk kita menghentikan, lebih baik dihentikan. Satu kata untuk koperasi Indonesia. Sejahtera. Kepada seluruh pengurus koperasi dan anggota koperasi di Indonesia, terutama mereka-mereka yang memang masih ada, ya. Bukan sekedar nama, bukan sekedar lembaga yang tidak ada yang diada-adakan. Kepada para pengurus dan seluruh anggota koperasi di seluruh Indonesia, pesan saya adalah bangun koperasi dengan sebenar-benarnya. Koperasi harus menjadi gaya hidup kita, menjadi cara hidup kita. Mari kita membangun koperasi dengan serius. Mari kita membangun koperasi menjadi sebuah rumah yang besar, yang menjadi kekuatan utama dari pembangunan ekonomi nasional kita. Kalau begitu, aku titip pesan juga untuk regenerasi dan anak muda dilibatkan di koperasi seluruh Indonesia. Begitu. Baik, sebuah
kelembagaan itu, sebuah koperasi, sebuah kelembagaan seperti koperasi itu hanyalah sebuah entitas, hanyalah sebuah rumah. Rumah tanpa penghuni yang menjaganya terus-menerus dan berkelanjutan, sangat mungkin untuk roboh di kemudian hari. Sangat mungkin bisa hancur di kemudian hari. Oleh karena itu, semangat berkoperasi tidak cukup hanya ditanamkan pada generasi yang ada hari ini, tetapi mesti harus diilhami oleh anak-anak muda dan generasi-generasi berikutnya. Karena setiap generasi beda tantangan, setiap generasi beda zaman. Oleh karena itu, koperasi akan terus relevan sepanjang dia mampu mengilhami generasi-generasi yang hidup di zaman itu. Kalau kita sekarang kebanyakan koperasi dipimpin oleh orang-orang tua, harus mulai memikirkan bagaimana koperasi-koperasi yang ada di seluruh Indonesia ini dipimpin oleh anak-anak muda yang memiliki karakteristik sosial yang tinggi, yang meyakini dan meletakkan kepentingan sosial lebih besar dan lebih tinggi daripada kepentingan pribadi. Di Hari Koperasi Indonesia di tahun ini, mari sama-sama kita merefleksi. Sudah sejauh mana kita melanjutkan semangat dari pembangunan koperasi seiring dengan kemerdekaan dari negara kita. Pesan saya, kita perlu merefleksi ulang bagaimana kemudian keberadaan koperasi di negara kita yang sudah semakin banyak jumlahnya ditambah dengan banyak agenda-agenda penguasa gitu. Bagaimana koperasi tidak menjadi beban bagi negara, tapi justru menjadi tulang punggung bagi pembangunan ekonomi nasional kita. Ya, paling mudah adalah mari bagi koperasi-koperasi yang hidup, koperasi-koperasi yang saat ini benar-benar menjalankan prinsip koperasi, mari kita bahu-membahu membawa koperasi ini untuk menyelamatkan generasi kita berikutnya, menyelamatkan manusia yang ada hari ini, dan menyelamatkan bumi kita, lingkungan kita. Satu hal yang banyak diabaikan, bahwa koperasi itu hanya berhubungan dengan manusia dan keuntungan sosial. Kita lupa bahwa keberadaan koperasi itu sebagai sokoguru ekonomi nasional mesti menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari agenda utama membangun kesejahteraan anggota. Karena tidak akan ada kesejahteraan anggota dan kesejahteraan manusia tanpa ada keberlanjutan lingkungan. Itu pesan saya. Baiklah. Kalau begitu, lambaikan tangan ke kamera.